Satreskrim Polres Purwakarta mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan dan kekerasan seksual yang dialami oleh JS 15 tahun seorang pelajar SMP di Purwakarta, Jawa Barat. Diketahui jasad JS sebelumnya ditemukan tewas mengenaskan di saluran air persawahan wilayah Pleret pada Sabtu 18 Oktober lalu. Kapolres Purwakarta AKBP Idewa Putu Gede Anom dan Wijaya menjelaskan kronologi kejadian bermula dari perkenalan antara pelaku dan korban melalui media sosial pada Oktober 2025. Dari perkenalan singkat itu keduanya sepakat untuk bertemu pada Jumat 17 Oktober sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pelaku kemudian menjemput korban di salah satu sekolah di kampung Hegar Manah Desa Karoyak, Kecamatan Tegal Waru menggunakan sepeda motor. Pertemuan itu berujung tragis. Di rumahnya, pelaku mengajak korban berhubungan intim, namun korban menolak. Penolakan itu memicu emosi pelaku hingga melakukan kekerasan dan meruda paksa korban. Korban akhirnya meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul di leher dan mulut yang menyebabkan terhambatnya saluran nafas. Lebih memilukan lagi, pelaku membiarkan jasad korban di kamar selama 8 jam, dari pukul 5 sore hingga 1 malam. Saat ibunya pulang, ia menunggu hingga rumah kembali sepi, lalu membopong tubuh korban dan membuangnya di tepi aliran sungai sekitar 30 meter dari lokasi kejadian. Selain melakukan kekerasan seksual dan pembunuhan, pelaku juga mengambil barang milik korban sehingga turut dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Total, pelaku dijerat berlapis, mulai dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Anak hingga pasal pembunuhan dan penganiayaan. Ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara. Dalam konferensi pers di Mapolres Purwakarta pada Senin 10 November, polisi turut menghadirkan pelaku kepada awak media. Dalam kesempatan tersebut, tersangka mengaku sangat menyesal telah menghabisi nyawa korban. Satreskrim Polres Purwakarta berhasil menangkap pelaku dengan inisial AA, 23 tahun, dari Purwakarta, pekerjaan mahasiswa, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2025, yaitu 2 hari selang dari kejadian. Yang bersangkutan kita berhasil amankan di rumahnya. Beserta selanjutnya kami berhasil juga mengamankan barang-barang milik korban, yaitu barang bukti berupa tas maupun pakaian yang digunakan pada saat peristiwa tersebut terjadi, kemudian barang-barang milik pelaku, pakaian yang digunakan, kemudian handphone, kemudian 2 unit kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Berdasarkan hasil otopsi, ya, bahwa sebab-sebab kematian dari korban akibat kekerasan benda tumpul pada leher dan mulut yang mengakibatkan terhalangnya jalan napas sehingga menimbulkan mati lemas. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami lakukan, didapatkan beberapa fakta-fakta, yaitu pelaku baru mengenal korban di bulan Oktober 2025 melalui media sosial. Kemudian mereka janjian untuk bertemu. Pelaku menjemput korban pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2005 sekitar pukul 16.00 WIB dengan menggunakan kendaraan R2 jenis Honda Supra 125 di salah satu sekolah yang beralamat di daerah Cirata, Kampung Hegar Manah, Desa Karoyak, Kecamatan Tegal Waru. Dan kemudian diajak ke rumah pelaku. Setelah sampai di rumah, korban menolak untuk melakukan hubungan intim, sehingga oleh pelaku melakukan kekerasan, ya, kekerasan yang menyebabkan korban tidak berdaya.
kemudian dilakukan hubungan seksual dan korban meninggal dunia atau tadi ruda paksa. Setelah korban meninggal dunia, pelaku masih membiarkan korban di kamar dari pukul 17 sampai dengan 01 WIB karena ibu korban pada saat tersebut pulang. Kemudian baru pada pukul 01.00 WIB pelaku membuang korban dengan cara dipopong dan dinaikkan ke sepeda motor di sekitar aliran sungai yang jaraknya 30 meter dari TKP ataupun rumah pelaku. Terhadap perbuatan dari pelaku, penyidik menerapkan pasal, yaitu pasal 6 huruf B junto pasal 15 ayat 1 huruf G dan huruf J Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang kekerasan seksual. Yang kedua, pasal 81 ayat 1 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 338 KUHP pidana tentang tindak pidana pembunuhan. Kemudian pasal 351 ayat 3 KUHP pidana penganiayaan menyebabkan matinya korban. Dan juga pasal 362 KUHP pidana yaitu tentang tindak pidana pencurian karena ada beberapa barang korban yang diambil oleh pelaku. Terhadap perbuatan dari pelaku, yang bersangkutan diancam pidana paling lama 16 tahun. Kasus pembunuhan dan kekerasan seksual yang dialami oleh JS 15 tahun, seorang pelajar SMP di Purwakarta, Jawa Barat akhirnya terungkap. Polisi telah menangkap pelaku berinisial AA 23 tahun yang tercatat sebagai mahasiswa Politeknik di wilayah Kecamatan Jatiluhur. Sebelumnya diketahui jasad JS ditemukan tewas mengenaskan di saluran air persawahan di Pleret pada Sabtu 18 Oktober lalu. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jabar. Selamat pagi Dianza Falevi. Baik, pagi Rima dan Tribuners. Baik Dianza, seperti apa kronologi lengkap pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap siswi SMP di Purwakarta ini? Baik, Rima dan Tribuners, dapat dilaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa memang pada Oktober lalu warga desa Ganasoli, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta digegerkan dengan sosok jenazah yang tersangkut di saluran air di area pesawahan di desa Ganasoli, di mana berdasarkan penelusuran ternyata jenazah tersebut merupakan siswi SMP berinisial JS yang diduga tewas tidak wajar. Dan setelah penelusuran, pihak kepolisian mengungkapkan bahwa JS ini merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa bernama Ardiana Akmal 23 tahun. Dan diketahui Ardiana Akmal ini merupakan mahasiswa Politeknik yang berada di Jatiluhur, Purwakarta. Ardiana Akmal itu sendiri tega melakukan pembunuhan terhadap JS karena hasrat seksual yang tinggi, di mana diketahui sebelumnya AA ini sempat menjemput JS di rumah kediaman temannya yang memang mereka sendiri berkenalan melalui media sosial. Dan setelah dibawa ke rumah Ardiana Akmal yang berada di desa Ganasoli, tidak jauh dari lokasi pembuangan jenazah ini, mereka hendak melakukan hubungan intim, namun JS menolak hingga akhirnya Ardiana Akmal melakukan pemukulan benda tumpul terhadap JS di bagian belakang leher. Dan pada saat itu JS mengalami kritis dan sesak napas, dan pada kesempatan itu akhirnya Ardiana Akmal melakukan tindakan berudah paksa terhadap JS. Dan setelah disimpan di dalam kamar dalam keadaan kritis, ternyata JS berada di kondisi tewas. Dan pada saat itu
disimpan sekitar 6 sampai 7 jam di dalam kamar. Akhirnya JS ini dibuang oleh Ardiana Akmal 30 meter jauh dari lokasi rumah di irigasi atau saluran air persawahan di desa Gandaspoli. Dan terungkap juga selain pembunuhan dan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ardiana Akmal juga mengambil sejumlah barang-barang pribadi milik JS hingga akhirnya Ardiana Akmal ini dituntut atau dijerat dengan pasal berlapis seperti itu, Rima. Ya, berkenalan melalui sosial media, lantas seberapa lama hubungan antara korban dan pelaku sebelum kejadian tragis ini, Dianza? Baik, memang sebelumnya Ardiana Akmal dengan JS ini tidak saling kenal ya, Tribunas. Mereka baru berkenalan di media sosial pada awal Oktober 2025 hingga akhirnya pada Jumat 17 Oktober sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat mereka memutuskan untuk bertemu. Dan saat itu korban sendiri dijemput di rumah kediaman teman korban yang berada di desa Karoyak, Kecamatan Tegalwaru. Saat itu JS dijemput seorang diri oleh Ardiana Akmal dengan sepeda motor, dan sejak saat itu JS akhirnya tidak bisa didapatkan kabar oleh pihak keluarga maupun teman sekolahnya. Seperti itu, Ina. Ya, Dianza, apa motif utama pelaku hingga nekat melakukan pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap korban? Baik, dari keterangan polisi sendiri, motif utama pelaku ini memang hasrat seksual ya, Tribunas. Tadi disampaikan bahwa CS dijemput di rumah teman ya, dan saat dibawa ke rumah Ardiana Akmal yang tepatnya di desa Gandaspoli, maksud saya Ardiana Akmal hendak melakukan tindakan intim, namun saat itu JS menolak hingga akhirnya Ardiana Akmal ini melakukan pemukulan dengan benda tumpul di bagian belakang leher hingga akhirnya JS sesak nafas, dan akhirnya pada kesempatan itu Ardiana Akmal melakukan aksinya. Seperti itu, Rima. Ya, dari informasi yang Anda himpun sejauh ini, seperti apa sosok korban dari kesaksian warga sekitar ataupun orang terdekat, rekan Dianza? Baik, berdasarkan keterangan dari teman-teman korban maupun dari keluarga JS di persendian, baik di sekolah maupun di rumah, JS sendiri tidak banyak bicara, bahkan percakapan dengan pihak keluarga hanya sebatas JS ingin pergi dan minta dibelikan pulsa. Namun yang paling sedih bagi pihak keluarga, seharusnya JS ini merayakan ulang tahunnya di bulan November ini pada tanggal 11 tepatnya. Mereka menyampaikan bahwa JS sempat minta untuk ulang tahunnya dirayakan di rumahnya. Seperti itu, Yuma. Baik, terkait pengungkapan kasus ini, kemudian barang bukti apa saja yang ditemukan pihak kepolisian di lokasi kejadian? Baik, untuk dari lokasi kejadian di kamar Ardiana Akmal maupun di lokasi pembuangan jenazah yang memang tidak jauh, hanya berjarak 30 meter, pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti baik milik korban maupun milik tersangka. Bila memang dilihat barang bukti yang dimunculkan pada konferensi pers pada Senin kemarin, terlihat ada 2 sepeda motor yang digunakan oleh Ardiana Akmal, baik itu untuk menjemput JS maupun untuk membuang JS. Selain itu juga ada sejumlah barang bukti milik korban seperti ada peralatan make up, kemudian pakaian yang digunakan, serta barang bukti milik tersangka seperti helm juga dilampirkan pada konferensi pers kemarin, dan juga sejumlah pakaian yang digunakan oleh Ardiana Akmal saat melakukan aksinya, dan sejumlah handphone milik korban yang dimana diambil atau dibawa oleh Ardiana Akmal ini. Seperti itu, Rima. Ya, lantas pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku oleh pihak kepolisian? Baik, untuk ke pasal yang dijerat pada Ardiana Akmal ini pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang Tindakan Kekerasan Seksual, lalu ada Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga dijerat dengan pasal 362 KUHP pidana tentang pencurian, di mana Ardiana Akmal ini terancam hukuman maksimal 16 tahun penjara. Seperti itu, Rima.
Baik, Dianza, bagaimana proses hukum selanjutnya setelah pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka? Baik, proses hukum selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan dan pihak keluarga juga sebelumnya sudah dihubungi. Mereka meminta Ardiana Akmal ini dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perilaku ataupun tindakan yang dilakukan terhadap korban. Seperti itu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Dianza Falevi, jurnalis Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Amai sehat, Amai. Terus. Udah. Ada yang salah nggak? Nyesal ya melakukan perbuatan ya? Nyesal. Ini munculnya karena apa ya? Kenal melalui medsos, diajak ketemuan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.